ini, ketika kita memberikan nama untuk seorang anak, kalau bisa nama itu jangan lebih dari satu kata, ya, karena nama para sahabat, nama-nama tabi'in dan ulama itu hanya satu kata, jangan dua kata, karena ya dua kata ini menyerupai nama orang barat yang salah satu di antara tujuannya adalah menggelapkan nasab. Karena maraknya perzinahan serta hubungan di luar nikah di negeri barat sana, jadi mereka ingin menamakan anaknya dengan nama yang terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, saya nasihatkan untuk itu. Mulane nak cerita Nabi Adam ini kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal. Napa wa 'allama Adamal napa asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara nama salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kalau aturan. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini irungnya ndak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sambaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter, karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Basambu, babai wong alim, wah anak putune arah alim isin, dia nanti status no pegawai negeri dosen, wah anak putune golek duit pikirannya kan. Karena status itu mengilhami, apa status itu, karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin kesekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mon standar mawon gini. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attoli'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti nggak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja agak ngelihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya.
Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim allama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Basibir. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri singgung mau luhur kepengin ditiru besar itu. Nah, niru besar itu terus ono santri mau ita itu tok merasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini Mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung merati wong alim, malah celoko mana. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Baik itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi tak nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir, nara meriang. Engkono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh, secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Wah, nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangin setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu. Nah anak sing ngomongin, oh mesti salah metode, gurune sing salah. Diulang orang pinter-pinter mesti salah sing mulang gitu. Malah repot lagi nanti.